Monggo bisa dimulai Ustaz. Udah ada yang. Itu Baik, terima Assalamualaikum. kasih. Ahlan Ibu Sure, sure. Relawati. Ya, monggo Ustaz langsung dimulai. Iya, iya. Terima kasih. Apa kabar semuanya? Ibu-ibu, ada Bu Nida, Bu Rurilawati yang baru bergabung. Sebentar, saya siapkan. Baik, kita mulai seperti biasa dengan pembacaan surat Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thayyibin at-tahirin wa ashabil akramin al-muhtadin wa azwajih ummahatil mu'minin wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil Bismillah ar-Rahim jamil awliya syuhada salihin wal ulama al-amilin wa du'atul munasin Usul ila ruhi al-imam Hajar al-Asqalani rahimahullah wa nafa'ana bihi syai'un lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan pembacaan hadis-hadis Nabi dalam kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ila qaulil musannif walil khamsati wa sahahahu Ibnu Hibban. Salatul laili wan nahari mathna mathna wa qala an-Nasa'i hadza khata'un. Dan menurut riwayat 5 imam, berarti Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Wasahahu Ibnu Hibban, salatul laili, salat malam, wan nahari dan siang, mathna mathna itu dua rakaat. Dua rakaat. Dua. Ini seperti hadis sebelumnya yang mengatakan salatul laili mathna mathna. Fa idza khashi'a ahadukum as-subhah shalla rak'atan wahidah. Wa qala an-Nasa'i, Imam An-Nasa'i mengatakan hadza khata'un. Hadis ini khata' dalam pengertian syadz. Syadz atau nyeleneh gitu ya. Nyelenehnya dari aspek periwayatannya mungkin atau dari aspek redaksi hadisnya. Hadza khata'un. Nah, kata-kata masna dua itu tidak harus gitu ya, tidak harus, tapi yang baik gitu. Dalam syarahnya disebutkan apa keunggulan sholat sunnah dua karena katanya bisa lebih rahah, lebih nyantai, lebih enjoy, satu. Kedua, seandainya ada kebutuhan mau ngapain ke dapur, ke kamar mandi, atau ada tamu mungkin, itu bisa jeda sebentar. Itu mungkin kelebihan sholat sunnah masna. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu dan diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda.
Afdhalus salati ba'dal fariidati salatul laili. Sebaik atau paling afdalnya salat setelah yang wajib itu salatul lail. Salat malam. Salat malam. Nah, ini hampir disepakati oleh jumhur ya, bahwa salat malam, salat tahajud itu merupakan salat yang paling afdal setelah fardhu, setelah yang wajib-wajib. Memang ada beberapa pendapat mengatakan oh enggak, lebih afdal witir, oh enggak, lebih afdal 2 rakaat fajar misalnya. Tapi itu tidak mengalahkan pendapat yang mengatakan bahwa yang afdal adalah ini. Afdalus shalah ba'dal faridah sholatul lail. Kenapa sholatul lail? Karena di malam hari itu adalah bukti tentang penghambaan kita kepada Allah, bukti tentang kecintaan kita kepada Allah. Karena ada hadis yang memperkuat hal itu. Ada hadis berbunyi, ada seorang hambaku ngaku cinta kepadaku, tapi ketika malam semakin gelap, dia tidur dariku, kata Allah. Di hadis qudsi itu ada. Walakin idza jannal lailu nama anni, begitu hadisnya. Ketika malam sudah menyelimuti gelapnya, dia tidur dariku. Artinya, sholat malam itu menjadi simbol cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Seperti itu. Dan koneksi malam hari itu sangat kuat sinyalnya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau kita nelpon atau menggunakan internet di malam hari itu kan sinyalnya lebih kuat. Sinyalnya lebih kuat. Sama ketika kita sholat tengah malam, itu sinyal munajatnya kepada Allah itu lebih kuat, lebih privat, dan lebih intim. Kira-kira seperti itu ya. Penghambaan kita kepada Allah itu menjadi lebih bermakna jika kita sholat di malam hari meskipun hanya 2 rakaat gitu ya. Meskipun hanya 2 rakaat, terutama di thuluthul lail, sepertiga malam. Sepertiga malam ya tinggal kita bagi malam itu. Kalau di Katulistiwa misalnya Indonesia, Malaysia itu kan malam dimulai jam 6 misalkan sampai jam 5. Tinggal kita bagi 3. Nah, sepertiga terakhir itu adalah waktu-waktu spesial. Waktu di mana orang tidur sangat nyenyak gitu ya. Waktu di mana umumnya orang itu lalai karena tidur. Nah, kok tiba-tiba ada hamba Allah yang bangun di waktu-waktu spesial seperti itu, maka dia pasti orang yang spesial. Jadi kita bangun malam itu semestinya kita maknai bahwa memang kamu dicintai Allah, kira-kira begitu. Jadi kok saya sampai bangun malam ini, berarti saya ini dicintai Allah, kira-kira begitu. Jangan pernah merasa bangun malam itu adalah itu karena sayanya yang keren dan berusaha bangun malam. Jangan. Tapi kita merasa bahwa kita sedang dibangunkan oleh kekasih kita yaitu Allah. Akhrajahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa Nabi Ayyub al-Ansari. Ini kayaknya sudah. Abu Ayyub al-Ansari ini. Seperti cerita yang kemarin. Enggak apa kita baca lagi. Wa an Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, al-witru haqqun ala kulli muslim.
Sholat witir itu hak atas setiap muslim. Kata hak itu bukan berarti wajib, kecuali di mazhab Hanafi ya. Di mazhab Hanafi, witir itu wajib. Karena di sana ada perbedaan antara wajib dengan fardu. Fardu itu wajibnya didasarkan kepada dalil qat'i, dalil pasti. Sementara wajib itu didasarkan kepada dalil yang belum qat'i atau bahasa kitabnya dhanni. Dhanni itu praduga. Man ahabba ayyutirah, barang siapa yang ingin melakukan sholat witir bi khamsin dengan 5 rakaat falyaf'al, ka boleh. Waman ahabba ayyutirah, dan barang siapa yang ingin melakukan witir bi thalathin dengan 3 rakaat falyaf'al, maka juga boleh. Waman ahabba ayyutirah, dan barang siapa yang ingin melakukan sholat witir bi wahidatin dengan 1 rakaat saja falyaf'al, maka juga boleh. Rawahul arba'atu, hadis ini diriwayatkan oleh 4 imam illa Tirmidzi, kecuali Imam Tirmidzi. Wasahahu Ibnu Hibban, dan ini dianggap hadis sahih oleh Imam Hibban. Warajjahad Nasa'i waqfahu. Tapi menurut Imam An-Nasai ini hadis mauquf. Hadis mauquf itu hadis yang disandarkan kepada sahabat, hadis yang disandarkan kepada tabi'in. Jadi hadis ini menceritakan tentang rokaat gitu ya. Rokaatnya sholat witir. Rokaatnya sunatal witir. Witir itu dari aspek kebahasaan maknanya ganjil memang. Witir, jadi kalau dalam bahasa Arab witrun maknanya ganjil. Kalau genap zaujun, zaujun menikah. Zawaj menikah itu berarti sudah genap. Seseorang laki-laki atau perempuan yang sudah menikah berarti dia sudah menggenapi dirinya. Itu dalam bahasa Arab seperti itu. Zaujun dan witrun. Wa an Ali bin Abi Thalib, dan diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi sekaligus juga sepupunya, radhiyallahu taala anhu qalah, Ali berkata, laisal witru, tidaklah salat witir itu bihatmin, wajib. Kahayatil maktubah, seperti format salat wajib. Walakin sunnatun, tetapi dia adalah sunnah, sannaha Rasulullah SAW, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, diteladankan oleh Rasul SAW. Nah, ini bukan hadis kalau yang seperti ini. Tapi kok dimuat di hadis, Ustaz? Misalkan ada yang nanya begitu ya. Maka ini disebut dengan hadis mauquf tadi atau hadis marfu. Hadis marfu. Mauquf atau hadis marfu. Jadi seorang sahabat mengucapkan sesuatu, tapi ada kemungkinan yang diucapkan itu bukan hasil ijtihad. Sekali lagi, seorang sahabat atau tabi'in, muridnya sahabat, mengatakan sesuatu yang tidak mungkin hasil ijtihad. Maka itu tetap disebut hadis. Karena ada kemungkinan dia ngambil dari Rasulullah. Cuma memang level hadisnya atau kekuatan hadis tersebut lemah. Gitu ya. Hadis marfu atau hadis mauquf itu. Contoh misalkan sahabat bilang bahwa pahalanya baca Quran sekian-sekian. Atau pahalanya baca tasbih sekian-sekian. Itu kan nggak mungkin sahabat ngarang. Sok tahu dia tentang pahala. Maka mungkin itu dari Rasulullah. Hal yang seperti itu disebut hadis. Tapi hadisnya hadis marfu. Nah, seperti ini kan juga sama. Laisal witru bihadmin. Sholat witir itu tidak wajib seperti wajibnya sholat fardu. Tapi dia sebuah ajaran yang diteladankan oleh Rasulullah.
Rawahun Nasai, hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi wa hasanahu dan dianggap hadis hasan oleh Imam At-Tirmidzi. Wal Hakim, adapun Imam Al-Hakim wal Hakim wa sahahu. Imam Al-Hakim menganggap hadis ini hadis sahih, seperti itu ya. Nah, juga bisa bagi yang ahli sastra Arab biasanya tahu mana sabda Nabi, mana ucapan yang bukan Nabi. Seperti laisal witru hadmin kahiatil maktubah, ini kan menurut orang-orang yang ahli sastra Arab ini nggak mungkin ucapan Rasul, karena Rasul itu punya keistimewaan jawami'ul kalim. Utitu jawami'ul kalim, kata Nabi. Saya itu dianugerahi jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu singkat, padat kalau mengucapkan, tapi penuh makna. Jawami'ul kalim. Dan kalimat atau kata yang dipilih oleh Rasulullah itu biasanya sangat tepat gitu. Dalam bahasa Arabnya fasih dan baligh. Wan Jabir radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari sahabat Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qamah, Nabi menghidupkan malam fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Bumantadharuhu, kemudian ditunggu oleh para sahabat. Minal qabilati, di malam selanjutnya. Falam yakhruj, tapi Nabi tidak keluar dari rumah, dari dalam. Bahkan di riwayat yang lebih luas, yaitu ada sahabat yang usil. Ketika ditunggu lama Nabi gak keluar, itu ada yang melempar kerikil gitu ke pintu Nabi. Gitu. Tapi Nabi tetap tidak keluar. Besoknya Nabi bilang waqalah, dan Nabi bersabda, inni khosyitu, saya khawatir, ayyuk taba alaikumul witruh, akan diwajibkan alaikum, atas kalian, al witruh, salat witir. Rawahu Ibnu Hibban, hadis ini diriwayatkan Ibnu Hibban. Di riwayat yang lain dikatakan, saya khawatir akan diwajibkan atas kalian tarawih. Tarawih dan witir di bulan Ramadan itu kan satu paket biasanya. Nah, Nabi pernah menghidupkan malam Ramadan dengan sholat tarawih dan sholat witir. Kemudian di hari berikutnya Nabi gak mau keluar. Padahal sudah ditunggu oleh sahabat. Maka Nabi mengatakan ini khosyitu ayyuktab alaikumul witrah. Saya khawatir sholat witir, sholat tarawih ini akan diwajibkan atas kalian. Nah, ini salah satu bentuk rahmah dan rahmah atau kecintaan, kasih sayang Rasulullah terhadap umatnya. Jadi gak ada nabi yang sayang pada umatnya seperti Nabi kita Muhammad SAW. Termasuk kortingan sholat menjadi 5 waktu, itu kan sayangnya Nabi kita kepada kita. Rawahu Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Wan Kharijah bin Hudzafah, dan diriwayatkan dari Kharijah bin Hudzafah radhiyallahu taala anhu. Dalam profilnya, Kharijah ini salah satu tentara paling handal di medan perang. Dan itu berdasarkan mungkin pujian Rasulullah. Jadi Kharijah itu rajulun bi alfi rajul kalau dalam bahasa Arabnya. Satu orang setara dengan 1000 orang. Karena saking handalnya. Pernah Amr bin As ketika penaklukan Mesir itu minta bantuan kepada Sayyidina Umar. Untuk minta bantuan 2000 tentara kalau tidak salah. Minta tambahan. Tapi Sayyidina Umar malah ngirim Kharijah.
Kharijah bin Hudzafah. Nah, ini didasarkan kepada keistimewaan Kharijah. Jadi memang ada orang-orang seperti ini, orang-orang yang satu tapi sebanding dengan 1.000 orang. Ada beberapa misalkan pemimpin, entah itu di perusahaan, entah itu di negara, birokrasi, entah itu di pesantren gitu ya. Memang rojulun bi alfi rojul, profilnya itu satu orang ini setara dengan 1.000 orang. Kenapa? Karena dedikasinya, karena keahliannya merekrut, karena jasanya, karena inovasinya dan lain-lain. Ada memang seperti itu. Ketika orang ini meninggal atau keluar dari perusahaan, itu pengikutnya atau bawahan-bawahannya kelabakan. Nah, itu yang dimaksud rojulun bi alfi rojul. Ada orang-orang seperti itu. Atau kiai yang sangat super power gitu ya. Meninggal itu biasanya anak-anaknya nggak sanggup melanjutkan. Atau anak-anaknya bisa melanjutkan tapi harus bareng berapa orang gitu, bagi-bagi tugas. Nah, itu rojulun bi alfi rojul. Seorang setara dengan 1.000 orang. Kata Kharijah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innallaha sungguhnya Allah amaddakum bisalatin, menganugerahi kalian bisalatin dengan satu salat. Hiyah, salat tersebut khairun lakum, lebih baik bagi kalian min humurin na'am, dari tunggangan terbaik. Jadi kendaraan orang Arab terbaik itu adalah humurin na'am namanya. Nah, itu sangat disayang humurin na'am itu. Sangat disayang, dirawat. Ya seperti mobil mewah lah kalau di zaman sekarang. Nah, kata Nabi, mau nggak kalian saya tunjukkan yang lebih baik dari itu? Karena humurin na'am tidak abadi, tapi yang ini abadi. Kulna, kami menjawab, wa ma hiya Rasulullah. Apa itu wahai Rasulullah? Qala Nabi bersabda, al-witru, salat witir. Ma baina salatil isya'i, antara salat isya ila tulu'il fajri, sampai munculnya matahari. Sampai fajar, sampai subuh. Rawahul khamsah, hadis ini diriwayatkan oleh, bukan munculnya matahari, munculnya fajar shadiq. Rawahul khamsah, hadis ini diriwayatkan oleh 5 imam, ilan Nasai wa sahahul Hakim, dan dianggap hadis sahih oleh Imam Al-Hakim. Nah, ini menunjukkan waktunya witir. Kalau tadi kita membahas rokaatnya, rokaatnya itu sampai 11 kalau di mazhab Syafi'i gitu ya. Di mazhab Maliki ngambil 5 kalau tidak salah seperti itu. Dan di mazhab Hanafi 3. Kalau di kita mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal muridnya itu 11. Paling banyak 11, paling sedikit 1 juga boleh gitu. Salat witir sekali. Misalkan karena sudah mau maghrib, sudah mau subuh maaf, sudah mau subuh, belum sholat witir, ya sudah sholat saja 1 rakaat. Nah, ini juga menunjukkan bahwa waktu witir dalam hadis ini antara isya sampai fajar shadiq. Antara isya sampai fajar. Tapi kata ulama wajib setelah isya. Maksudnya nggak boleh dilaksanakan sebelum sholat fardu isya. Belum sholat isya, tapi sudah masuk isya, kemudian mau sholat fajar, ya tidak boleh. Syaratnya itu harus setelah isya. Warawa Ahmadu, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, an Amr bin Shu'aib, an abihi, an jaddihi, nahwahu. Wa an Abdullah bin Buraidah, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah an abihi. Diriwayatkan dari ayahnya, qalah,
Abdullah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-witru haqqun. Witir itu hak. Faman lam yutir falaisa minna. Barang siapa yang tidak melakukan sholat witir falaisa minna, maka bukan termasuk golongan kami. Akhrajahu Abu Dawud bisanadin layyin. Menurut riwayat Abu Daud ini sanadnya lemah. Wasahahul Hakim, dan dianggap sahih oleh Imam Al-Hakim. Nah, walahu syahidun, dan ada riwayat penguat atau redaksi penguat an Abi Hurairah inda Ahmad. Saya sering mengulang bahwa kata-kata falaisa minna, bukan dari golongan kami, bukan berarti dia keluar dari umat Muhammad. Bukan itu ya pemahamannya. Falaisa minna, sampai ibu-ibu ketemu di dalam sebuah hadis misalkan, maka itu maksudnya bukan keluar dari umat Muhammad. Bukan. Billah. Maksudnya itu adalah tidak sempurna sebagai umat Muhammad. Tidak sempurna, bukan berarti kafir. Alhamdulillah. Jadi kalau ibu-ibu ketemu laisa minna, laisa minna. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir haqqa kabirana. Bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Nah, itu maksudnya adalah urusan tidak kesempurnaan iman atau tidak sempurna menjadi umat Nabi Muhammad, gitu ya. Baik, itu dulu yang kita baca. Mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh ibu-ibu, dipersilahkan. Ada Bu Rika juga yang gabung. Silahkan. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Baik, kita lanjutkan. Wa an Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dan diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Beliau berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak yazidu, tidak menambah, ma yazidu, tidak menambah fi Ramadanah, di bulan Ramadan. Wala fi ghairihi, dan juga di selain bulan Ramadan, ala ihda asyarata rakaatan, atas 11 rakaat. Jadi dalam riwayat ini Nabi tidak nambah lebih dari 11 rakaat baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Nah, ini yang dipahami oleh orang-orang yang tidak mau tarawih kecuali 8 ditambah 3 dengan witirnya. Tapi ulama-ulama yang mengatakan bahwa tarawih itu 20, seperti yang dilakukan di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi, maka ini dipahami sebagai sholat witir. Bahwa sholat witirnya Nabi itu seringnya adalah 11. Kayak gitu. Ini bukan sedang berbicara sholat tarawih. Karena nanti diperkuat oleh hadis-hadis setelahnya. Itu ya. Jadi Nabi itu seringnya sholat malam itu ya 11. 11 rakaat. Nah, triknya gimana supaya tidak bisa niru Nabi 11? Triknya adalah kalau Nabi nanti panjang ya. Qiyamnya itu panjang, berdirinya itu lama. Karena baca Al-Quran, baca surat panjang-panjang.
Sehingga kata Siti Aisyah di sini, yusalli arba'an. Nabi sholat 4-4. Nah, dalam riwayat Aisyah ini 4-4. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kau tanya tentang baiknya sholat Nabi dan panjangnya. Karena Nabi memang tulul qiyam. Nabi itu panjang berdirinya. Jadi sholat ketika di qiyam baca surat itu sangat panjang. Sehingga ada riwayat hatta tawarramat qadamahu. Sampai kedua kaki Nabi itu bengkak. Bengkak itu mintulil qiyam disebabkan oleh lamanya beliau berdiri gitu ya. Lamanya beliau berdiri. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Seperti itu. Nah, 11 rakaat, tapi Nabi panjang sekali kalau berdiri karena membaca surat-surat panjang. Nah, kita sebagai umatnya kalau mau meniru 11, maka mungkin di awal-awal itu jangan panjang-panjang. Baca aja surat-surat pendek. Itu adalah trik. Gitu. Trik saya sudah mempraktekkan sendiri gitu ya. Bahwa memang caranya adalah kita niru 11 tapi tidak dengan surat-surat panjang gitu. Nah, itu manfaatnya sangat besar katanya bagi orang-orang yang istiqomah dengan 11 rakaat itu banyak orang cerita ke saya lebih sehat, lebih bugar badannya. Lebih sehat, lebih bugar badannya. Dan karena akan keringatan sebelum subuh gitu ya. Sebelum subuh sudah olahraga, kira-kira begitu. Oke. Tsumma yusalli arba'an. Kemudian Nabi salat 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Maka jangan kau tanya betapa baiknya, betapa panjangnya salat Nabi. Tsumma yusalli thalathan. Baru kemudian terakhir salat 3 rakaat. Loh, Siti Aisyah kok bisa cerita detail seperti ini? Siti Aisyah itu yang memperhatikan. Ini yang disebut, saya sebut bahwa Sayyidah Aisyah itu adalah dinikahi dalam rangka untuk dokumentasi ilmu. Dalam rangka mengkader ulama perempuan. Gitu ya. Jadi Sayyidah Aisyah itu meriwayatkan hadis-hadis penting. Hadis-hadis penting. Nah, terkait sholat malam, memang Nabi itu beda perlakuan. Menunjukkan bahwa sholat malam ini gak wajib ya. Siti Fatimah dan suaminya Ali itu dibangunkan kalau malam. Karena rumahnya bersebelahan gitu, itu diketok gitu. Wahai Fatimah, wahai Ali, bangun. Tapi istrinya Siti Aisyah itu dibiarin, gak dibangunin. Dibiarin manja. Makanya Sayyidah Aisyah bisa menyaksikan ini gitu ya. Suma yusalli salasan. Qalat Aisyah. Siti Aisyah berkata, "Fakultu ya Rasulullah." Saya nanya, kata Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atanamu qabla an tutirah." Adakah engkau tidur sebelum sholat witir? Qalah, Nabi menjawab, "Ya Aisyah tuh, inna ainaya tanamani wala yanamu qalbi." Sesungguhnya mataku tertidur, mataku terpejam, tapi hatiku tidak. Ini adalah keistimewaan Nabi ya. Jadi Nabi itu matanya terpejam, tapi hatinya tidak, muttafaqun alaih. Ini disepakati. Jadi seperti itu. Dalam riwayat Sayyidah Aisyah, sholat witir itu 11. Nanti ada riwayat 13. Ada riwayat 13. Tapi Nabi memang yang sering itu 11.
Maka ibu-ibu yang luang waktu, punya waktu, umpamanya tidak akan mengganggu aktivitas pagi, dicoba aja 11. Caranya yang tadi itu. Jadi sesekali perlu mencoba. Sesekali perlu mencoba agar tahu bagaimana dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fi riwayatin lahuma, dan dalam satu riwayat lahuma, Bukhari Muslim, anha dari Sayyidah Aisyah juga, kana yusalli, bahwa Nabi salat minal laili asyra raka'atin, 10 rakaat, wa yutiru bisajdatin, dan salat witir dengan satu sajadah, wa yarka raka'atil fajrih, dan ruku 2 rakaat fajar. Fatilka salasa asyarata. Oh, 13 itu ditambah sholat fajar nanti. Setelah adzan, ya, setelah adzan ibu-ibu nambah 2 sholat fajar namanya. Yang kemarin dijelaskan, kemudian sunnah jika dilakukan di rumah itu berbaring ke arah kanan begini. Jadi setelah sholat 2 rakaat berbaring ke arah kanan. Itu ala syakil jambil aiman, ke arah kanan. Tapi ada yang mengatakan itu tidak sunnah, karena itu hanya tradisi dan kebiasaan Nabi. Wa anha, dan diriwayatkan juga dari Siti Aisyah qalat, Siti Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli salat minal lailih, dari malam 13 rakaat, 13 kali, 13 rakaat. Wuyutiru min dzalik bi khamsin, di mana beliau salat witir dengan 5. Wala yajlis fi syai'in illa fi akhiriha. Pernah salat 5, itu la yajlis, tidak duduk dalam 5 itu illa fi akhiriha, kecuali di akhirnya. Jadi tahiyat akhir saja di terakhir. Jadi Nabi ini dalam riwayat yang ini salat 5 rakaat berarti. Wa anha, dan diriwayatkan dari Siti Aisyah qalat, Siti Aisyah berkata, min kullil laili qad autar Rasulullah SAW fantaha witruhu ila sahar. Min kullil laili, dalam setiap malam Nabi sudah melakukan sholat witir sampai witirnya itu berhenti di waktu sahur. Di sahar ini bisa dimaknai subuh gitu ya, sampai subuh. Muttafaqun alaihima. Jadi seperti itu. Jadi Nabi itu sholat 11 rakaat witir dengan tahajudnya lah. Biasanya kalau saya niat ya 2. Usolli sunnatal witri wa sunnatat tahajud, seperti itu. Dikumpulkan. Itu juga boleh seperti itu. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As qala, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ya Abdullah, wahai Abdullah. Jadi Amr bin As ini penakluk Mesir ya. Dia yang mengislamkan orang Mesir. Nah, anaknya ini namanya Abdullah. Dia ulama sahabat, termasuk ulama di kalangan sahabat. Pernah Abdullah ini salah kepada orang Yahudi, karena di Mesir banyak orang Yahudi. Itu oleh Rasulullah dimarahi juga, karena kabarnya nyampe, bukan oleh Rasulullah, oleh Sayyidina Umar. Kabar bahwa Abdullah ini menzalimi seorang Yahudi itu nyampe ke Khalifah Umar di mana di Madinah. Maka itu juga dikisos gitu ya.
Dipukul juga Abdullah ini. Ini menunjukkan keadilan Sayyidina Umar. Gitu. Tidak pandang bulu meskipun Abdullah ini anak dari pejabatnya, anak dari gubernurnya yaitu Amr bin Aus. Amr bin As adalah orang pertama yang membangun masjid di kawasan Afrika, yaitu di Mesir. Itu adalah masjid pertamanya, namanya Masjid Amr bin As. Masjid Amr bin As adalah masjid pertama. Itu dibangun di samping gereja. Gereja, kalau nggak salah namanya Babilonia. Gereja Babylon. Gereja Babil. Tapi ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh mengganggu tempat ibadah dan aktivitas ibadah umat lain. Itu dicontohkan oleh Amr bin As. Di gereja Babil itu ya dibiarin sampai sekarang berdiri kokoh gereja Babil itu. Kristen Koptik di sana melakukan aktivitasnya seperti biasa. Ini menunjukkan bahwa toleransi di dalam Islam itu nggak hanya teori, tapi sudah dicontohkan jauh-jauh hari sejak masa Rasulullah hingga para sahabat. Yang unik juga dari Masjid Amr bin As, itu di tengah ibu-ibu ada tempat wudhu di tengah masjid. Itu dulu adalah rumah seorang Yahudi. Ada Yahudi sudah tua renta, nggak punya anak, nggak punya family. Itu mau dibeli oleh Amr bin As, nggak boleh. Rumahnya itu nggak boleh dibeli, nggak mau dia. Sehingga si Yahudi ini ditunggu sampai mati. Dan dia nggak masuk Islam ya. Ini menunjukkan bahwa Islam itu nggak ada paksaan. Lakum dinukum waliyadin, itu dalam Islam. Nggak boleh maksa orang. Sampai mati, kemudian rumahnya itu karena nggak ada yang mewarisi, anak saudaranya juga nggak ada. Akhirnya rumah tersebut dibangun sebagai tempat wudhu sampai sekarang. Itu masih menjadi tempat wudhu. Jadi di tengah, kalau nanti ibu-ibu coba googling Masjid Amr bin As, itu ada kotak tempat wudhu. Ya di situ dulu adalah rumah perempuan Yahudi. Maaf, orang tua renta Yahudi. Gak tahu, lupa saya perempuan apa laki-laki gitu. Nah, dua cerita ini menguatkan ke kita tentang toleransi di dalam Islam. Bahwa Islam itu datang tidak dalam rangka membenci agama-agama yang sudah ada. Gitu ya. Kita itu sanggup bersanding, hidup bertetangga dengan umat apapun seperti itu. Asal tidak mengganggu kita. Dan kita haram mengganggu mereka. Tidak boleh. Itu adalah Amr bin As. Nah, Amr bin As ini pernah ditegur oleh Rasulullah. Ya Abdullah, katanya. Wahai Abdullah, la takun mithla fulan. Jangan tiru fulan. Jangan sama seperti fulan. Gimana fulan itu? Kana yaqumu minal lailih fataraka qiyamal lail. Dia bangun malam, kemudian besoknya nggak bangun. Bangun malam lagi, besoknya nggak bangun. Bangun malam, 1 minggu libur, kemudian bangun malam lagi. Ini adalah teknik tarbiyah Rasulullah. Jadi Rasulullah itu nggak menyakiti kalau memberitahu. Tapi pakai sindiran, bahasa sindiran. Wahai Abdullah, jangan seperti fulan. Bangun, besok nggak bangun. Kalau bisa, continue, istiqomah, bangun terus meskipun hanya dengan 2 rakaat. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan secara sepakat oleh Bukhari dan Muslim. Baik.
kita selesaikan 2 hadis lagi ya. Wan Aliyin, dan diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Autiru ya ahlal Qur'an, fa innallaha witrun yuhibbul witrah." Autiru, salatlah witir kalian wahai ahli Al-Qur'an. Ahlal Qur'an ini di komentarnya dikatakan, di syarahnya dikatakan ahlal Qur'an itu ya kaum mukminin. Salatlah witir kalian wahai kaum mukminin. Sesungguhnya Allah witrun, tunggal, yuhibbul witrah, menyukai salat witir. Menyukai tunggal, menyukai ganjil. Rawahul khamsah, di sini diriwayatkan oleh 5 imam sahahu Ibnu Hibban, Ibnu Huzaimah. Nah, kata pensyarah ini ahlal Quran, ini maksudnya setiap mukmin, karena setiap mukmin itu pasti ahli Quran. Ahli Quran dalam pengertian dia mengimani bahwa Al-Quran itu kalamullah dan membacanya. Tapi kata syarahnya, lebih khusus lagi orang yang memang hafidul Quran. Maka itu kita sebut dengan ahlul Quran, seperti itu. Tapi sebenarnya makna umumnya adalah setiap mukmin itu disebut dengan ahlul Quran. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang mengimani bahwa Al-Quran itu kalamullah, membacanya dan mempelajarinya. Makanya ahlul Quran di situ setiap mukmin. Tapi lebih khusus lagi adalah penghafal Al-Quran. Seperti itu. Rawahul khamsah. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 imam. Wa an Ibnu Umar, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, ini sahabat sekaligus ulama semua. Ada 4 Abdullah, 4 sahabat namanya Abdullah, semua itu ulama. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, dan Abdullah bin Mas'ud. Seperti itu. Itu al-abadilah al-arba'ah. 4 Abdullah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ij'alu, jadikan akhir salatikum bil laili witra. Akhir salat kalian salat witir. Muttafaqun alaih. Jadi kalau bisa seperti itu. Kalau nggak bisa boleh kok dilaksanakan setelah Isya. Setelah Isya salat witir. Seumpamanya dikhawatirkan tidak akan bangun malam gitu lah. Saya ini capek misalnya dari mana, saya nggak mungkin ini sholat malam, sholat witir. Paling saya bangun besok subuh, maka boleh seperti itu. Sayyidina Abu Bakar melakukan itu. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu sholat witir setelah Isya. Sayyidina Umar sholat witir setelah mau subuh. Jadi ini 2 cara sholat witir. Seperti itu. Dan kedua-duanya oleh Nabi dipuji gitu ya. Yang Sayyidina Abu Bakar dianggap lebih hati-hati. Innaka ahwat ya Abu Bakar. Kamu lebih hati-hati. Sayyidina Umar dipuji, innaka a'zam. Kamu lebih mantap keinginanmu wahai Umar. Jadi dua-duanya sama-sama benar gitu ya. Witir sebelum sholat ataupun witir setelah sholat itu dilaksanakan oleh para sahabat dan dipuji oleh Nabi secara khusus. Nah, artinya yang penting itu sholat witir. Tapi semua itu harus kita tegaskan itu tidak wajib gitu ya. Bagi yang ingin naik level saja atau surganya mau lebih tinggi, silahkan nambah dengan yang sunnah-sunnah. Karena Nabi tidak mewajibkan itu berdasarkan hadis seorang A'rabi itu, seorang Badui yang datang ke Nabi.
dia diwajibkan sholat 5 waktu, melaksanakan zakat, puasa, haji. Kemudian dia tanya, apakah ada tambahan? Tidak, kata Nabi. Itu menjadi dalil bahwa selain yang 5 waktu ya tidak ada yang wajib. Cukup 5 waktu itu kalau hanya sekedar ingin masuk surga. Pasti masuk surga, pasti dijamin oleh Nabi. Aflah in sodak. Karena Nabi memuji A'rabi itu dengan kata-kata aflah in sodak. Dia akan berbahagia jika dia beneran menjaga yang 5 waktu itu. Itu kata Nabi. Sehingga tambahan-tambahan sholat sunnah itu selain kemarin dia berfungsi sebagai penambal, dia juga berfungsi untuk naiknya derajat di akhirat kelak. Jadi kalau derajatnya mau tinggi di sisi Allah, di surga kelak, maka tambahlah dengan yang sunnah-sunnah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi jika ingin maqaman mahmuda, suatu pangkat yang terpuji, itu bangunlah malam. Seperti itu. Allahu a'lam, kiranya cukup. Barangkali ada yang mau dipertanyakan sebelum kita akhiri, dipersilahkan, Ibu-ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Moga Bu Nida. Teknis untuk witir 5 rakaat gimana ya Ustadz? 2-2-1 atau 3-2? Iya. Kalau yang ini, yang 5 ini, tekniknya adalah langsung aja sholat. Jadi tahiyatnya di akhir saja. Jadi di rakaat kelimanya tahiyatnya. Seperti itu prakteknya. Oh jadi langsung 5. Tapi semuanya ada Langsung surahnya. 5. Pakai surat pendek gitu. Mungkin 2 rakaat pertama. Saya belum detail terkait ini, terkait suratnya. Ya, PR ya Ustadz. Seperti seperti yang lain kayaknya. Jadi 2 pertama saja yang ada surat. Berarti kalau yang 11 rakaat witir itu 4-4. Bentar. 4-4-3. Betul. Berarti yang 4 rakaat juga cuma 2 rakaat awal surah, 2 rakaat terakhir nggak surah, terus nyambung lagi 4 rakaat kedua surah 2 nggak surah 2 gitu. Enggak kalau itu karena 4 kan. Karena 4 rakaat. Jadi tidak tetap ada tasyahud kalau yang 4 itu. Yang problem ini kan yang 5, tidak biasa gitu kan. Seperti itu. Mohon jawabannya ya Ustadz, detailnya nanti minggu depan. Baik, baik. Siap, siap. 5 rakaat. Nah, lalu yang kedua pertanyaan saya, Ramadan tahun ini ya, Ramadan kemarin itu di Masjidil Haram itu 10 rakaat Ustadz itunya, tarawihnya katanya. Nah, menurut teman saya yang satu, jadi 10 rakaat setelah Isya, tapi ada witir. Lalu 10 rakaat Hmm. sebelum subuh, tapi ada witir juga katanya. Jadi itu maksudnya apa ya? Apakah artinya Jadi ada tetap 2? ganjil gitu ya. Ya, nah itu pertanyaan saya Ustaz. Jadi apakah mereka itu total 10 tambah 10-nya itu 20 rakaat, 20 rakaat tarawih gitu. Atau maksudnya adalah yang 10 sebelum subuh itu tahajud tapi berjamaah. Karena saya juga agak kagetnya 10 ya sekarang gitu di Masjidil Haram. Setelah COVID katanya Ustadz. Hmm. Setelah zaman Iya, COVID iya. itu bukan 20 lagi tapi 10 setelah Isya itu. Itu Si tarawih. apa namanya? Ditanya imamnya tetap tak? Atau sudah ganti orang? Kayaknya kan kalau sekarang kan ketuanya itu kan As-Sudais ya Ustadz.
kalau Iya. nggak salah. Ya itu saya kurang Enggak, paham Ustadz. coba ditanya apakah yang sholat setelah Isya itu juga imam yang nanti sholat di kiamnya gitu ya. Kalau imamnya mungkin berbeda, tapi dia Berbeda. menyambung surahnya. Ya. Berarti kan ada kemungkinan itu witir bagi yang belum witir mungkin. Atau gimana? Tapi Ya, kan yang 10 jelas, Ustadz. iya biasanya sih anu ya, qiyam itu ya. Yang yang sepertiga malam itu qiyam biasanya kan. Qiyamul lail itu. Tapi memang sama-sama berjamaah kayak gitu. Ini mungkin kita harus ini ya Ustadz ya, apa konfirmasi lagi ke Iya, mungkin yang begitu. tinggal di Saya sana juga gitu akan ya Ustadz. konfirmasi itu. Iya. Saya Tapi juga akan kemarin iya cari Ustaz, teman saya informasi. baru pulang umroh di Ramadan itu bilangnya 10. Saya agak kaget mau menyangkal tapi saya juga lihat Hmm, Instagram story orang lain 10 tapi kalau yang teman saya yang lain bilangnya 10 tapi langsung dilanjut surah lain surah ya surah jadi nyambung gitu surahnya tuh iya, kalau iya. misalnya 10 itu. Tapi itu. Terus pertanyaan ketiga, berarti Ustadz ibaratnya untuk katakanlah menyangkal, bukan menyangkal. Maksudnya teman-teman kita yang berpendapat bahwa tarawih itu pasti harus 11 gitu. Kan kalau misal kita kan Hmm, percayanya 11 boleh, 23 boleh gitu. Keduanya boleh gitu kan. ya, Berarti betul. teman-teman kita ini yang sangat kekeh dengan 11 rakaat ini berarti mereka ibaratnya salah menafsirkan di hadis yang tadi ya gitu ya Ustadz ya. Iya, jadi konteksnya dilepas. Jadi teks dilepas dari konteks, semacam begitu. Karena konteks ucapan Siti Aisyah itu adalah konteks witir, bukan konteks tarawih. Kayak gitu. Jadi waktu Dan ini Rasulullah witir 11 rakaat itu terlepas dari ya qiyamul di lailnya beliau bulan berapa rakaat gitu Ramadan, ya. ya baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Nah, mungkin karena ada kata-kata fi Ramadanah wa fi ghairihinya itu. Sehingga ada yang memahami, oh itu berarti sholat tarawih. Tapi ada kata fi ghairihi ini kan yang kemudian menolak itu bukan sholat tarawih ya. Semestinya kan begitu. Sementara Yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi. Afwan Ustadz, sementara kalau hadis tentang tarawih yang 20 rakaat itu hadisnya mursal alias cuma sampai ke zamannya Utsman bin Affan gitu. Apa gimana Ustaz? Eh, Hadisnya mungkin mursal, tapi itu diperkuat oleh amalus sahabah, oleh perilaku yang dilakukan oleh sahabat di Madinah sampai hari ini kan Madinah tetap segitu kan. Baik setelah COVID kan tetap segitu kan 23 itu kalau di Madinah ya sampai sekarang. Jadi begitu Ibu. Kalaupun kita mengatakan hadisnya mursal, tapi amalus sahabahnya menunjukkan memang itu turun-temurun tradisinya 20 seperti itu. Baik Ustaz. Jazakumullah khair. Jadi memang apa namanya? Ya mungkin yang paling kuat itu tradisinya, tradisi sehingga Imam Malik menjadikan amalus sahabah itu sebagai salah satu sumber hukum perilaku dan tradisi yang berlaku di kalangan sahabat di kota Madinah itu di dalam mazhab Maliki dijadikan sebagai ketetapan hukum karena para sahabat itu gak mungkin ngarang-ngarang sebuah tradisi gitu walaupun oleh imam yang lain ditentang terutama oleh Imam Al-Laits.
Belum tentu semua yang dilakukan sahabat itu mengakar tradisinya kepada Rasulullah. Karena setelah Rasulullah wafat kan sahabat menyebar kemana-mana. Maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyarata rakaat. Iya. Jadi ini seringkali dicabut dari konteksnya. Konteksnya adalah konteks sholat witir, bukan sholat bukan sholat tarawih seperti itu. Konteks sholat witir. Jadi sholat witirnya Nabi, sholat qiyamul lailnya Nabi itu memang tidak lebih dari 11 rakaat, tapi Nabi berdiri sangat panjang sehingga kedua kakinya membengkak. Karena katanya secara medis orang yang sering berdiri menahan beban badannya itu kan akan membengkak. Sampai siapa itu? Siti Aisyah apa Siti putrinya Fatimah itu nggak tega. Karena ngelihat bengkak-bengkak. Tapi Nabi menjawab, kan ditegurnya begini. Afala wufirat lakah ma taqaddam wa ma ta'akhir. Bukankah engkau ya Rasulullah sudah diampuni dosamu yang dulu ataupun yang akan datang? Nabi menjawab, afala aku abdan syakura? Tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Itu jawabannya Nabi. Mungkin begitu. Ada yang lain sebelum kita tutup? Baik, jika tidak ada, kita tutup perjumpaan dan majelis ilmu hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menambahkan level ibadah kita, menaikkan level ibadah kita dengan cara menambah yang sunnah-sunnah. Entah itu qabliyah, entah itu qiyamul lail, tentu sunnah-sunnah yang mampu kita lakukan dan tidak akan mengganggu aktivitas besoknya, gitu ya, aktivitas pagi harinya, karena bagaimanapun ini sunnah, sementara besok harinya kerja itu wajib, gitu. Ganjarannya dan pahalanya adalah pahala wajib, mencari nafkah itu wajib, sementara yang ini sunnah. Tapi setidaknya kalau bisa ya kita lakukan yang sunnah-sunnah meskipun hanya 2 rakaat seperti itu, supaya kita mendapatkan fadilah dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah beserta para sahabatnya. Baik, kita tutup majelis ini dengan bacaan doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa zidna ilma wa zidna ilma. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجلنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. اللهم اجعلنا ولادنا وتنامنا منهم خير ولا تجعلنا ويمنهم الشر والضير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. Kiranya cukup, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.